Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah menerima seluruh amal-amal saleh yang telah kita lakukan, mengampuni seluruh kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Di pekan kemarin hanca kaji kita masuk ke ayat-ayat gharibah. Ayat-ayat yang unik, ayat-ayat yang aneh. Ayat-ayat yang tidak seperti biasanya. Yang telah kita bahas baru satu dari sekian banyak ayat-ayat yang unik. Ya. Di pekan kemarin kita membahas tentang sujud tilawah, ayat sajdah, ayat-ayat di mana ketika kita menemukan ayat-ayat tersebut, sunnah muakkadah kita melaksanakan sujud. Ya. Di antara alasannya kenapa kita perlu bersujud ketika dapat ayat sajdah, apa kemarin yang telah kita bacakan dalam hadisnya? Ya. Dalam hadisnya Rasulullah berkata nih, Idza qara ibnu Adam as-sajdah fasajada. I'tazala asy-syaitan yabki yaqulu ya wailahu wa fi riwayatin ya waili. Umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahu al-jannah. Wa umirtu bis-sujud fa abaitu faliya an-nar. Itu kata iblis, kata setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membaca ayat sajdah lalu bersujud, apabila seseorang membaca ayat sajdah lalu bersujud, maka setan menyingkir sambil menangis, seraya berkata, ya waili, oh celaka diriku. Anak Adam disuruh bersujud, kemudian ia bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku disuruh bersujud, namun aku enggan, maka yang kudapat adalah neraka. Bapak Ibu, mau deket-deket sama setan, apa mau jauh sama setan? Mau jauh dari setan? Mau jauh ya. Berarti kalau kita berpacu pada hadis yang barusan dibacakan, kalau kita ingin dijauhi setan, pas nemu ayat-ayat sajdah, bersujudlah. Ya. Kemudian, hari Bapak Ibu mau bikin setan teh menangis apa berbahagia? Menangis ya. Pemahamannya gimana? Kalau kita membuat setan menangis, berarti kita aman dari godaannya, dari gangguannya. Tapi kalau setan berbahagia karena kita, berarti kita telah bermaksiat. Na'udzubillah. Terakhir, dari ayat sajdah, dari hadis yang barusan kita bacakan, dengan kita bersujud, insya Allah, ya, dengan kita bersujud ketika kita menemukan ayat sajdah, insya Allah ini akan menjadi salah satu jalan kita menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Gimana sepekan kemarin sudah dapat ayat sajdahnya? Sudah belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Pokoknya mah kedah kenging. Harus dapat ya.
Apa doanya masih ingat? Hah? Coba sini. Masih ada ya? Masih ada ya. Atau yang diingat yang doa yang simpelnya? Boleh. Yang simpelnya dulu. Doanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh baca itu ya? Nah, boleh juga apa? Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Nah, yang lebih mantap yang ini. Yang ini udah hafal Bapak Ibu? Oh belum ya? Coba kita baca bareng ya, yang itu yang di atas nih. Doa sujud tilawah. Yuk 2, 3. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau Imam Syafi'i mah langsung hafal katanya ya. Bapak Ibu, kita golongan Imam Syafi'i bukan? Berarti perlu diulang. Ya, kita coba baca lagi. 2, 3. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. 2, 3. Allahumma ya khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Tiap hari dibaca insya Allah hafal. Ya. Ini semoga bisa kita hafalkan dan tentu kita perlu ikhtiarkan untuk bisa mempraktekannya. Saking pentingnya kita bersujud ketika menemukan ayat sajadah. Fadilahnya betapa dahsyat tadi ya. Allahu Akbar. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah ayat sajadah yang kedua ya, namanya adalah sakta. Ini termasuk ayat gharib ya, ayatun gharibatun, ayat yang unik. Sakta ini terkait dengan bahasan kita tentang wakaf yang dulu telah kita bahas. Di mana dalam baca Al-Quran, ketika kita berhenti, dikenal ada 3 istilah. Ada wakaf, ada qata', ada sakta. Ada wakaf, ada qata', ada sakta. Kalau wakaf berhenti sejenak, mengambil nafas untuk melanjutkan bacaan. Itu namanya wakaf. Kalau qata' berhenti dan memutuskan bacaan. Sudah aja. Shadaqallahul azim, salah satunya biasanya kita ya. Itu qata'. Kalau satu lagi ini sakta. Sakta adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kalau tadi wakaf berhenti sejenak mengambil nafas. Sakta berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Tapi kemudian dilanjutkan bacaannya. Dalam Al-Quran ada 4 tempat. Dalam Al-Quran atau dalam riwayat yang biasa kita bacakan. Setidaknya ada 4 tempat yang membuat kita perlu untuk sakta, ya. Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun. Al-Kahfi maksudnya ya.
Kesalahan bukan pada penulisnya, tapi pada tulisannya. Al-Kahfi. Ya. Baik. Sakta ada pada 4 tempat. Yang pertama di surah Al-Kahfi ayat ke-1, akhir ayat 1 nyambung ke ayat kedua. Yang kedua di surah Yasin ayat yang ke-52. Ya. Yang ketiga surah Al-Qiyamah ayat yang ke-27. Yang keempat surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ya. Ini adalah tempat-tempat sakta. Biasanya dalam Al-Qur'an Mushaf Timur Tengah ada tanda sin. Ya, tanda sin. Ini sin. 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 Ya. Kalau di mushaf Indonesia biasanya langsung tulisan sin, kaf, ta marbutah, sakta. Di tempat-tempat ini. Ya. Itu, tulisan sakta. Kalau mau langsung lihat bukti silakan cari di mushafnya masing-masing Bapak Ibu ya. Biar lebih terjiwai karena sudah melihat. Boleh. Bagaimana cara bacanya? Maka ketika pas nemu saktahnya berhenti sejenak, tidak ngambil nafas, kemudian lanjutkan bacaannya. Contohnya di surah Al-Kahfi ayat ke-1 ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Iwaja. Ini berhenti, tidak ngambil nafas. Kemudian qayyima. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya, berhenti tanpa mengambil nafas. Coba dipraktikkan. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ulangi, 2, 3. Iya. Anggap benar ya? Benar, alhamdulillah. Surah Yasin ayat yang ke-52. Ya. Ini bagi yang sering baca surah Yasin hati-hati. Tadi yang surah Al-Kahfi juga hati-hati ya. Ayat 52, cara baca gini, cara bacanya. Mimma raqadina hadza 2, 3. Berhentinya jangan gurung-gusuh. Berhenti kira-kira sekitar 2 ketukan lah. Mimma raqadina hadza. Jangan mimma raqadina hadza. Oh, itu namanya gurung-gusuh. Ya. Ulangi, 2, 3. Lebih mantap ya. Ayat 27 dari surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq. 2, 3. Itu nun sukun ketemu ro kan kalau disambung mah jadi marrok ya. Ini karena dipisah berhenti maka bacanya bukan mar lagi tapi man. Wa qila man raq. Mangga. Iya. Wa qila man raq. Man rokok, man. Dikatakan siapa? Rokok. Bukan itu maksudnya ya. Terakhir Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana. Salah ya, bukan di kalanya tapi di bal. Tuh salah ya. Ini sodlam ini mah ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu. Kalla bal rana ala qulubihim.
kalla bal rana ala qulubihim. Coba 2, 3. Iya, ini hanya 4 tempat saja ya. Insya Allah kalau Bapak Ibu sehari 1 juz ketemu sebulan 4 kali saktahnya ya. Insya Allah ya. Itu kalau 1 harinya 1 juz. Kalau Bapak Ibu 2 juz sehari ya Masya Allah ya. Allahu Akbar. Gimana? Mudah? Gampang? Oke. Terakhir, kita bacakan dari doa sujud tilawah. Kemudian ini, contoh-contoh saktah ya. Dari yang atas, 2, 3. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Al-Kahfi 1, 2. 2, 3. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Bagus. 2, 3. Mim marqadina hadza. Yang ketiga, wa qila man raqa. Terakhir, kalla bal rana ala qulubihim. Oke, alhamdulillah. Sekarang sampai di situ dulu. Pekan depan mudah-mudahan bisa kita praktekkan langsung, lihat Qur'annya, biar kita lihat utuh ayatnya ya, insya Allah. Semoga Allah benar-benar menambah ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Allahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.